Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas S1 Fisioterapi 32 dengan NIM 19103011025. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VO2 max. VO2 max adalah volume oksigen maksimal yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. VO2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter per menit atau kilogram berat badan. Seseorang atau atlet yang memiliki VO2 max tinggi maka memiliki daya tahan dengan kebugaran yang baik. Kebugaran optimal dapat meningkatkan penampilan para olahragawan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Unsur yang terpenting dalam kebugaran adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan jantung dan paru serta pembuluh darah untuk berfungsi secara bersamaan dalam keadaan istirahat serta latihan untuk mengambil oksigen lalu kemudian mendistribusikannya ke jaringan yang aktif untuk digunakan pada proses metabolisme tubuh. Kemudian VO2 max normal itu berapa? VO2 max normal yang baik itu pada pria yang berusia 25 tahun adalah 42,5 sampai 46,4 ml per kilogram per menit. Sedangkan untuk wanita 25 tahun adalah 33,0 sampai 36,9 ml per kilogram per menit. VO2 max tertinggi yang pernah diukur adalah Bjorn Dahley. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengukur VO2 max? Rumus yang digunakan untuk mengukur VO2 max adalah jarak tempuh dikurangi 133 kemudian dikalikan dengan 0,172 ditambah 33,3 sehingga sudah ada ketentuan yang baku yang mengaturnya. Jadi kalau memang kondisi fisik tak bagus, pasti VO2 max-nya juga pasti akan rendah. Gimana? Sudah paham kan sama penjelasannya? Untuk sekarang kita lanjut yuk ke beberapa metode untuk mengukur sekaligus kemampuan VO2 max pada tubuh kita. Pertama, lari 2,4 km. Tes ini mengharuskan kita lari secepat-cepatnya sejauh 2,4 km. Kemudian usahakan pilih lapangan yang permukaannya rata untuk menghindari cedera. Dan jangan lupa catat waktunya supaya kita dapat mempunyai tolak ukur seberapa banyak pertambahan angka VO2 max kita. Semakin cepat kita mencapai titik 2,4 km tadi, artinya VO2 max kita juga makin baik. Kemudian yang kedua ada PIP test atau shuttle run. Tes ini mengharuskan kita lari secara berulang-ulang pada jarak lintasan sejauh 20 meter. Tes ini menggunakan alat bantu yang akan berbunyi pada interval waktu tertentu. Semakin lama akan semakin cepat. Saat kita mulai berlari setelah bel itu berbunyi dan harus menyentuh garis ujung sebelum bel berikutnya berbunyi. Begitu seterusnya. Tes ini akan berhenti setelah kita gagal 3 kali menginjak garis atau menyentuh garis setelah bel berbunyi. Kemudian yang ketiga, tes jalan atau lari selama 15 menit. Kita hanya perlu jalan diselingi lari selama 15 menit dan berkala. Misal kita jalan 5 menit, kemudian diselingi dengan berlari selama 5 menit juga. Begitu. Kemudian yang keempat adalah fartlek. Metode ini untuk melatih endurance atau mengembalikan serta memelihara
kondisi tubuh kita. Caranya dengan lari lambat yang kemudian divariasi dengan sprint pendek yang intensif, dan juga dengan lari jarak menengah dengan kecepatan yang cukup tinggi secara konstan. Kemudian diselingi dengan jogging atau sprint lagi. Kemudian yang kelima ada circuit training. Ini adalah tipe latihan yang cukup berat karena mengharuskan kita untuk berlatih berbagai macam jenis latihan secara sirkular alias berurutan. Nah, setelah latihan A, lanjut dengan latihan B, lanjut lagi dengan latihan C, dan seterusnya. Latihan ini dapat berupa lari naik turun tangga, melempar bola, shuttle run, berbagai bentuk weight training, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Harvard Step Test. Tes ini adalah pengukuran yang paling tua untuk mengetahui kemampuan aerobik yang dibuat oleh Broha pada tahun 1943. Ada beberapa istilah seperti kemampuan jantung paru, daya tahan jantung paru, aerobic power, kardiovaskular, kemudian ada kardiorespirasi endurance, kemudian ada kebugaran aerobik yang mempunyai arti yang kira-kira sama. Penelitian ini dilakukan di Universitas Harvard di United States Amerika. Jadi nama tes ini dimulai dengan nama Harvard. Inti dari pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku atau tangga selama 5 menit. Kemudian untuk pelaksanaannya, pertama siapkan bangku atau kursi tingginya sekitar 50 cm. Kemudian langkah kedua, irama langkah pada waktu naik turun bangku atau NTB adalah 30 langkah per menit. Jadi satu langkah setiap 2 detik. Kemudian langkah ketiga, satu langkah itu terdiri dari 4 gerakan atau hitungan. Hitungan pertama, salah satu kaki diangkat, boleh kanan dulu atau kiri terlebih dahulu, tetapi asal konsisten. Kemudian menginjak bangku, asumsinya ini misalnya kita menggunakan kaki kanan. Kemudian hitungan kedua, kaki kiri diangkat lalu berdiri tegak di atas bangku. Kemudian hitungan ketiga, kaki yang pertama menginjak bangku pada hitungan pertama, asumsi kaki kanan diturunkan kembali ke lantai. Kemudian hitungan keempat, kaki kiri diturunkan kembali ke lantai untuk berdiri tegak seperti sikap semula. Kemudian langkah keempat, ganti langkah diperbolehkan, tetapi tidak lebih dari 3 kali. Kemudian langkah kelima, supaya irama langkah kita itu ajak atau stabil, maka digunakan alat metronom. Kemudian langkah keenam, NTB dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh harus dalam keadaan tegak, kemudian duduk di bangku dengan santai selama 1 menit. Kemudian yang langkah ketujuh, hitung denyut nadi atau DN, disingkat dengan DN, orang atau mencoba selama 3 atau kemudian dicatat sebagai DN1. Langkah ke-8, 30 detik kemudian dihitung kembali DN-nya selama 30 detik, dicatat sebagai DN kedua. Kemudian langkah ke-9, 30 detik kemudian dihitung kembali DN selama 30 detik lagi, ini dicatat sebagai DN ketiga. Kemudian yang langkah ke-10, setelah mendapat DN1, DN2, dan DN3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya dikonversikan sesuai rumus yang dipilih. Kemudian langkah ke-11, apabila tes tidak kuat melakukan NTB selama 5 menit, maka waktu lama NTB tersebut dicatat, lalu DN-nya diukur atau dihitung sesuai dengan petunjuk pengambilan DN tersebut. Nah, untuk indeks kebugarannya, rumusnya itu
durasi NTP dalam 1 detik dikalikan 100 per 2 dikali DN1 ditambah DN2 ditambah DN3. Kemudian indeks kebugaran ini kategorinya kurang dari 55 itu jelek. Kemudian 55 sampai 64 itu kurang dari rata-rata. Kemudian 65 sampai 79 itu rata-rata. Kemudian 80 sampai 89 itu baik. Kemudian lebih dari 90 itu baik. Kemudian rumus pendeknya itu durasi NTP dalam satuan detik dikalikan 100 per 5,5 dikali DN1. Kemudian untuk kategorinya ini kurang dari 50 itu jelek. Kemudian 50 sampai 80 itu rata-rata. Kemudian lebih dari 80 itu baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk contoh videonya di setelah ini ada contoh video dari untuk meningkatkan VO2 max dalam tubuh kita. Untuk penjelasannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push me further.